Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusin Pujo Rahayu dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang desain penelitian kuantitatif. Nah, pada penelitian kuantitatif, sebuah kegiatan penelitian itu diawali atau dimulai dengan mengidentifikasikan permasalahan atau isu-isu yang penting, aktual, dan juga menarik. Nah, masalah ini dapat digali dari berbagai sumber yang empiris ataupun teoritis sebagai aktivitas penelitian pendahuluan. Nah, pada tahap selanjutnya peneliti ini akan melihat tujuan itu sebagai sebuah permasalahan. Kemudian pada tahap selanjutnya penelitian ini diarahkan untuk mencari data yang didasari oleh rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, dalam hal ini diperlukan desain penelitian yang berisi tahapan penelitian, kemudian metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sumber data atau bisa disebut sebagai populasi dan sampel. Nah, pada data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan teknik statistik. Untuk yang selanjutnya itu ada jenis desain penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada desain ekspansi, di mana desain ekspansi ini memiliki kredibilitas untuk menguji hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variabel dengan menggunakan analisis statistik inferensial atau induktif. Kemudian yang kedua itu ada desain deskriptif, di mana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial. Kemudian ada penelitian korelasi, di mana adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel yang lain. Kemudian ada penelitian survei. Nah, penelitian survei adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari satu populasi kemudian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Kemudian ada juga penelitian ex post facto dan juga metode through experiment. Yang selanjutnya yaitu mengenai kegunaan daripada desain penelitian kuantitatif. Nah, desain penelitian ini dibuat untuk membantu para peneliti untuk menjelaskan langkah-langkah ataupun prosedur apa yang harus dilakukan peneliti, kemudian bagaimana pelaksanaan penelitian, dan juga teknik analisis mana terhadap data empiris yang dikumpulkan. Nah, kegunaan dari desain bagi peneliti ini bahwa rancangan yang dimaksudkan untuk memenuhi dua hal yang mendasar. Yang pertama itu memberikan jawaban terhadap suatu atau beberapa masalah atau pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Kemudian yang kedua ini adalah untuk mengontrol dan juga mengendalikan varian. Mungkin cukup sekian materi dari desain penelitian kuantitatif. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang desain penelitian tokoh. Nah, desain penelitian tokoh adalah sebuah desain atau teknik penelitian karya ilmiah yang mendasarkan penelitian pada sejarah ketokohan seseorang yang dianggap berjasa atau berperan penting dalam sebuah peradaban manusia. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kriteria tokoh yang diteliti. Nah, ketokohan seseorang itu paling tidak dapat dilihat dari 3 indikator. Yang pertama dari integritas tokoh tersebut, kemudian karya monumentalnya, dan juga kontribusinya dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik dalam bentuk pemikiran maupun dari tindakan atau aksinya. Nah, yang selanjutnya itu ada model penelitian tokoh. Nah, secara praktis dan juga sederhana, model dari penelitian tokoh itu ada beberapa langkah metodologi riset tokoh. Yang pertama itu menentukan tokoh yang dikaji, kemudian menentukan objek formal yang tidak dikaji secara tegas eksplisit dalam judul riset. Kemudian ada mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak diteliti. Dan yang terakhir itu ada melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut. Nah, yang poin selanjutnya yaitu tentang analisis penelitian tokoh. Nah, dalam menganalisis data penelitian tokoh itu ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu koherensi intern. Jadi maksudnya itu keselarasan
satu sama lain. Kemudian ada bahasa inklusif dan analogal. Kemudian ada kontribusi tokoh. Nah, pemikiran atau ide-ide dan gerakan seseorang tokoh itu selalu dimaksudkan untuk memberikan analisis, pemaknaan, metode, bahkan solusi bagi berbagai persoalan. Nah, mungkin cukup sekian materi dari desain penelitian tokoh. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang plagiarisme. Nah, plagiarisme adalah sebuah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian bahkan seluruh karya ilmiah seseorang, kemudian diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian ada sisi-sisi dari plagiarisme. Nah, dalam praktiknya itu dikenal sisi atau termasuk ruang lingkup dari plagiarisme. Di antaranya mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya ataupun asalnya. Kemudian ada mengakui karya atau tulisan ataupun pendapat orang lain sebagai tulisannya sendiri, dan juga melakukan parafrase tanpa menyebutkan sumbernya ataupun asalnya. Nah, ada beberapa tipe dari plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme kata-kata atau plagiarisme kata demi kata, kemudian plagiarisme atas sumber, kemudian plagiarisme kepengarangan, dan juga self plagiarism. Kemudian mengenai konsekuensi ilmiah dan hukum atas plagiarisme. Nah, sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia, berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator, mulai dari hukuman peringatan, kemudian pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau denda, dan juga ganti rugi secara perdata. Nah, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang plagiator itu atas perbuatannya secara umum diatur dalam pasal 380 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 2 bulan penjara. Nah, selain itu terdapat dan diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 14 tentang hak cipta dengan ancaman hukuman paling lama itu 4 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, di samping itu selain sanksi pidana atas perbuatan plagiarisme, nah sebagaimana diuraikan di atas, terdapat juga sanksi perdata, yaitu seorang plagiator dapat digugat secara perdata atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHP Perdata. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang pencegahan agar terhindar dari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Nah, dalam kaitannya dengan penyusunan suatu karya ilmiah dalam berbagai bentuknya, maka tindakan plagiarisme itu dapat dihindari dengan melakukan beberapa cara. Yang pertama itu pengutipan dan juga melakukan parafrase. Nah, mungkin cukup sekian materi dari plagiarisme, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Nah, sebelum saya tutup, apabila terdapat salah kata ataupun penjelasan yang masih kurang, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran billahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.